Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Febriana dari kelas SD 21C akan menjawab pertanyaan dari sesi 5 mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini mencakup alternatif dari Agrifast Trilema. Terdapat 1. Regresi tak terbatas. Regresi tak terbatas terjadi ketika setiap proposisi yang dianggap benar memerlukan bukti dari proposisi lain. Yang kedua, circularity, yaitu muncul ketika proposisi dibenarkan oleh proposisi lain yang pada gilirannya bergantung pada proposisi awal. Dalam kasus ini, justifikasi tidak memberikan pengetahuan baru dan hanya berputar di sekitar penyertaan yang sama. Yang ketiga, dogmatisme adalah pendekatan di mana seseorang menerima proposisi tertentu sebagai benar tanpa memerlukan bukti lebih lanjut. Ini seringkali terjadi dalam konteks kepercayaan agama atau ideologi yang kuat. Yang kedua, mencakup solusi untuk mengatasi trilema. Yang pertama, fondamentalisme. Pendekatan ini berargumen bahwa ada beberapa keyakinan dasar yang tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut. Keyakinan ini bertindak sebagai fondasi untuk membangun pengetahuan lainnya. Dengan cara ini, regresi tak terbatas dapat dihindari. Yang kedua, koherentisme. Dalam pendekatan ini, keyakinan dianggap valid jika mereka saling mendukung dalam suatu sistem koheren. Ini memungkinkan adanya interdependensi antara keyakinan tanpa terjebak dalam regresi atau sirkularisme. Yang terakhir, pragmatisme. Pendekatan pragmatisme yaitu menilai kebenaran berdasarkan hasil praktis dan kegunaan dari keyakinan tersebut dengan fokus pada aplikasi dan konsekuensi. Individu dapat menghindari terjebaknya dalam debat teoritis yang tidak berujung. Jadi kesimpulan dari pertanyaan nomor 1 yaitu Agrippas Trilema menunjukkan tantangan signifikan dalam justifikasi pengetahuan. Pendekatan seperti fondamentalisme, koherentisme, dan pragmatisme menawarkan jalan keluar yang lebih realistis untuk membangun keyakinan yang lebih solid dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, mencakup perbandingan koherentisme dan fondamentalisme. Yang pertama, fondamentalisme. Fondamentalisme berargumen bahwa ada keyakinan dasar yang tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut. Keyakinan ini berfungsi sebagai fondasi untuk membenarkan keyakinan lain yang lebih kompleks. Terdapat struktur fondamentalisme ini dapat digambarkan sebagai piramida atau pohon, di mana keyakinan yang lebih tinggi bergantung pada keyakinan yang lebih mendasar. Di sini terdapat contoh, misalnya keyakinan bahwa saya memiliki pengalaman indrawi bisa dianggap sebagai keyakinan dasar. Dari sini, seseorang bisa membangun keyakinan lain seperti ada dunia luar yang dapat saya persepsikan berdasarkan pengalaman tersebut. Yang kedua, koherentisme. Di sini definisi koherentisme menyatakan bahwa sebuah keyakinan dibenarkan jika ia koheren dengan sistem keyakinan lainnya. Di sini justifikasi tidak memerlukan titik akhir, melainkan bergantung pada hubungan saling mendukung antar keyakinan. Terdapat struktur koherentisme dapat digambarkan sebagai jaring atau web di mana setiap keyakinan saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Dengan contoh dalam konteks teori evolusi, sebuah fosil dapat dianggap sebagai bukti yang mendukung teori tersebut, namun teori evolusi juga memberikan konteks untuk menerima fosil tersebut sebagai bukti yang sah. Oke, pembahasan mencakup kedua ini situasi di mana salah satu pendekatan lebih efektif. Yang pertama, situasi untuk fondamentalisme.
Di sini mungkin lebih efektif dalam konteks di mana ada kebutuhan untuk mengidentifikasi kebenaran yang jelas dan tidak dapat diragukan. Misalnya, dalam ilmu pengetahuan dasar seperti matematika, prinsip-prinsip dasar seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4 berfungsi sebagai pondasi yang tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut. Di sini adanya kebenaran yang jelas dan objektif sangat penting untuk membangun argumen yang lebih kompleks. Yang terakhir, situasi untuk koherentisme. Sebaliknya daripada situasi untuk pondalistisme, yaitu koherentisme mungkin lebih efektif dalam situasi di mana pengetahuan bersifat kompleks dan saling terkait. Misalnya, dalam kajian sosial atau psikologi, di mana banyak variabel yang saling mempengaruhi, pendekatan koherensi memungkinkan individu untuk memahami bagaimana berbagai keyakinan dan pengalaman saling mendukung. Terima kasih, saya Norma Febriliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.